Perkembangan teknologi memiliki dampak yang kompleks dan signifikan terhadap minat baca dan kemampuan literasi masyarakat Indonesia. Dengan munculnya internet mengubah segalanya, tidak hanya sistem pada pemerintahan, tetapi pada semua sektor termasuk pada sektor pendidikan. Di satu sisi, teknologi memang menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang serba cepat dan instan. Namun di sisi lain, ia juga menghadirkan tantangan besar berupa distraksi dan perubahan pada pola konsumsi informasi. Pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam upaya dan inovasi apa saja yang telah dilakukan pemerintah Kota Sawah Lunto untuk meningkatkan budaya baca dan kemampuan literasi masyarakatnya. Yuk simak sampai habis ya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PISA, pada tahun 2022 Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 80 negara. Hal ini menunjukkan kemampuan literasi membaca, sains dan matematika anak masih tergolong rendah. PISA adalah sebuah lembaga survei yang mengevaluasi dan membandingkan keterampilan dan pengetahuan siswa dari berbagai negara di seluruh dunia dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Hasil PISA digunakan untuk memberikan wawasan tentang kinerja pendidikan di berbagai negara, memungkinkan perbandingan internasional, dan membantu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem pendidikan mereka. Jika diamati dari data, pergantian kurikulum juga kurang memberikan dampak positif dari terciptanya budaya literasi di sekolah. Skor PISA pada literasi membaca menurun drastis. Fenomena ini dapat dikatakan sangat memprihatinkan karena jika melihat data survei Badan Pusat Statistik, BPS, 2023 menunjukkan angka buta huruf penduduk berumur 10 tahun ke atas sebesar 3,18% yang merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Akan tetapi, kemampuan membaca masyarakat Indonesia tidak dibarengi dengan kemauan membaca dan kemampuan memahami apa yang dibaca. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, menyebut indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya di angka 0,001% yang berarti bahwa dari 1.000 masyarakat Indonesia, hanya 1 orang yang memiliki minat dan rajin membaca. Makna literasi sendiri tidak hanya sebatas membaca tulisan dari buku. Secara lebih luas, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan memahami informasi yang didapatkan sehingga dapat tercipta pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. Dari melihat, mendengar, dan berbicara pun dapat terjadi kegiatan berliterasi. Berbagai jenis kegiatan literasi yang bisa dilakukan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, yang melatih beragam literasi dasar seperti membaca buku, menulis ulasan, membuat puisi, membuat cerpen dan artikel, menganalisis grafik atau tabel tentang data sekolah, membandingkan harga barang saat belanja, membuat video resensi buku, mencari informasi di internet dengan membedakan mana yang fakta dan opini. Ini semua juga termasuk kegiatan berliterasi. Rendahnya kemampuan literasi anak disebabkan oleh kombinasi dari lingkungan yang kurang mendukung dan pengaruh teknologi yang mengalihkan fokus anak dari kegiatan membaca. Pertama, keluarga kurang membiasakan membaca. Kemudian dari segi teknologi masyarakat lebih cenderung ingin mendapatkan informasi yang instan dari internet daripada membaca buku yang membutuhkan waktu dan proses memahami yang lama. Mereka lebih suka membaca ringkasan atau artikel pendek daripada membaca buku tebal. Kebiasaan ini membuat mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir mendalam dan memahami konteks yang lebih luas. Di samping itu, ponsel pintar dan internet menawarkan hiburan yang serba cepat dan menarik, seperti media sosial, game online, dan video. Meskipun internet menawarkan banyak informasi, tidak semua kontennya benar. Tanpa kemampuan literasi yang kuat, anak-anak rentan terpapar hoaks atau informasi yang salah. Mereka kesulitan membedakan mana informasi yang terpercaya dan mana yang tidak.
Menindaklanjuti fenomena tersebut, pemerintah Kota Sawah Lunto melalui Dinas Pendidikan dan Kearsipan Kota Sawah Lunto mulai melakukan berbagai pembenahan dan inovasi-inovasi untuk kembali meningkatkan minat baca masyarakatnya dan menghidupkan kembali fungsi dan keberadaan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Beberapa inovasi yang telah dilakukan perpustakaan di Kota Sawah Lunto diantaranya adalah memperluas fungsi perpustakaan. Perpustakaan tidak lagi hanya menjadi ruang membaca buku saja, namun sudah beralih fungsi lebih luas lagi menjadi sarana menimba ilmu lainnya dalam bentuk kegiatan lain seperti dimanfaatkan menjadi tempat siswa belajar kelompok. Saat ini sudah banyak kelompok belajar yang dibentuk di Perpustakaan Adinegoro seperti kelompok belajar matematika, kelompok belajar bahasa Inggris, kelompok belajar bahasa Jepang yang gurunya berasal dari masyarakat pegiat literasi Kota Sawah Lunto. Selain itu, perpustakaan juga dijadikan sebagai tempat siswa mengembangkan kemampuannya bermain catur, mengadakan lomba resensi buku, lomba bertutur, serta lomba bercerita yang diadakan untuk tingkat SD dan SMP dalam meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa Kota Sawah Lunto, serta memotivasi mereka agar semakin sering berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku. Selain itu, untuk masyarakat umum, perpustakaan juga menyediakan ruang diskusi dan aula serbaguna yang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai termasuk sound system, proyektor, serta mengadakan pelatihan untuk masyarakat umum dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung dan menimba ilmu di perpustakaan. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Perpustakaan Adinegoro dan Pustaka Muhammad Yamin mengadakan pelatihan dengan membuka kelas memasak, kelas menyulam, dan kelas menjahit yang narasumbernya juga berasal dari komunitas pegiat literasi Kota Sawah Lunto. Salah satu narasumber pada kelas menjahit kemarin adalah Ibu Susi Haryati yang merupakan Ketua DPRD Kota Sawah Lunto yang sekaligus pegiat literasi di Kota Sawah Lunto. Jadi semua pihak ikut terlibat aktif dalam upaya mengembalikan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan dan meningkatkan minat baca anak serta meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Kota Sawah Lunto. Diharapkan dengan diadakannya pelatihan-pelatihan tersebut dapat meningkatkan skill masyarakat sehingga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kota Sawah Lunto sehingga nantinya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Sawah Lunto. Sebagai informasi dan menjadi kebanggaan bagi Kota Sawah Lunto sendiri karena memiliki dua gedung layanan perpustakaan umum, yaitu Perpustakaan Umum Muhammad Yamin dan Perpustakaan Umum Adinegoro. Keberadaan kedua perpustakaan ini muncul disambut baik oleh masyarakat dan diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat Kota Sawah Lunto dalam belajar dan menimba ilmu di kotanya sendiri. Kemudian dengan berkembangannya teknologi perpustakaan yang ada di Kota Sawah Lunto juga mulai berinovasi menggunakan teknologi berbasis digital seperti menyediakan e-book dan layanan digital yang memudahkan pengunjung dalam mencari buku yang ingin mereka baca tanpa harus mengecek rak buku satu persatu. Kemudian koleksi bukunya juga diperbaharui secara bertahap disesuaikan dengan minat baca masyarakat di Kota Sawah Lunto. Dari segi pelayanan juga sudah mulai bagus dan membuat pengunjung nyaman untuk membaca buku dan belajar di dalamnya. Perpustakaan sudah dilengkapi ruangan salat dan ruang baca yang nyaman karena sudah pakai AC dan CCTV serta dengan toilet yang memadai. Kemudian juga disediakan loker tempat kita menyimpan barang-barang pribadi dan bagi masyarakat yang membawa anak balita juga disediakan ruang laktasi dan ruang bermain anak. Selain itu, jika kita berkunjung ke Perpustakaan Muhammad Yamin di sana juga difasilitasi dengan kursi roda dan toilet disabilitas yang memudahkan dan membuat penyandang disabilitas untuk tetap nyaman dan betah membaca buku di perpustakaan. Kemudian, pada dinding-dinding perpustakaan juga dipajang foto-foto keadaan Kota Sawah Lunto pada saat zaman penjajahan Belanda. Kota Sawah Lunto merupakan kota tambang batu bara terbesar di Asia saat itu dan menjadi kota penuh sejarah. Keberadaan tambang tersebut membawa Kota Sawah Lunto mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai Ombilin Coal Mining Heritage of Sawah Lunto dan ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO.
Dengan banyaknya nilai sejarah yang terdapat di Kota Sawah Lunto ini, pemerintah juga berharap sejarah itu akan selalu tetap hidup dan dikenang dari generasi ke generasi melalui bukti-bukti dan buku-buku sejarah Kota Sawah Lunto yang disediakan di perpustakaan yang ada di Kota Sawah Lunto. Nah, itulah beberapa upaya dan inovasi yang telah dilakukan pemerintah Kota Sawah Lunto dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawah Lunto untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi masyarakatnya. Dan berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada responden dari usia 15 sampai 69 tahun, pada tahun 2024 IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakatnya adalah 94,81% dengan kategori sangat memuaskan. Dan TGM, tingkat gemar membaca masyarakat diangkat 67,45% dengan kategori sedang. Pemerintah berharap ke depannya peran pustaka bisa lebih aktif lagi dalam membantu meningkatkan minat membaca dan kemampuan literasi masyarakat Kota Sawah Lunto ke depannya. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Yuk bergabung dengan kami membaca buku di perpustakaan dan rasakan sendiri kenyamanan saat belajar di dalamnya. Salam literasi.